Halo semuanya, kembali lagi di channel HTET01 bersama gue Fikri. Dan hari ini kita akan merekap alur cerita dari series Amphibia. Series yang dibuat oleh Matt Braley ini sudah memiliki 2 season. Namun ya, yang kita akan rekap hari ini hanya season 1-nya saja ya. Mungkin season 2-nya minggu depan, insya Allah ya. Oke, kalau begitu langsung aja kita gaskan. Kisah ini berawal di sebuah desa bernama Wardwood. Di sana, terdapat keluarga bernama Planters yang terdiri dari sang kakek, yang juga sering dipanggil Hop-Hop, dan juga kedua cucunya yaitu Sprig dan Polly. Pada suatu hari, Hop-Hop hendak berbelanja. Lalu ia menunjuk Polly untuk mengawasi gerobak. Namun Sprig yang merasa lebih tua, lalu menanyakan kepada Hop-Hop, kenapa Polly yang dipilih, bukan dia. Lalu Hop-Hop pun mengingatkan Sprig bahwa dia sering kali melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Lalu Hop-Hop pun pergi berbelanja. Setelah itu, tiba-tiba datanglah Wally yang berlari, lalu berteriak bahwa ada monster di hutan. Sprig pun lalu terpikir sebuah ide untuk menangkap monster tersebut agar dia bisa dianggap bertanggung jawab. Sprig pun segera pergi ke hutan, lalu bertemu dengan seorang makhluk. Ternyata itu adalah manusia bernama N. Awalnya, Sprig mengira N adalah monster yang dimaksud oleh Wally. Namun setelah itu mereka pun berkenalan. Lalu Sprig pun bertanya, mengapa makhluk seperti N bisa ada di sini? Lalu N pun bercerita bahwa pada saat itu, dia dan ketiga temannya sedang membuka sebuah kotak musik. Lalu ia pun pingsan dan saat terbangun, dia sudah ada di sana. Saat Sprig dan N sedang berjalan-jalan bersama, tiba-tiba datanglah para warga yang hendak menangkap monster. Para warga mengira bahwa N adalah monster. Namun saat mereka sudah berhasil mengikat N, tiba-tiba datang seekor belalang raksasa yang hendak memakan para katak tersebut. Para katak pun berlari berhamburan. Lalu Sprig pun melepaskan ikatan N, dan mereka berdua pun mengalahkan belalang raksasa tersebut. Walaupun N sudah membantu para warga mengalahkan belalang tersebut, namun N masih belum bisa diterima oleh para warga. Namun, setelah diyakinkan oleh Hop-Hop, N pun diperbolehkan untuk tinggal, dan N pun menginap di rumah keluarga Planters. Setelah itu, hari-hari N pun diisi dengan membantu para warga agar ia dapat diakui dan dihormati. Suatu ketika, datanglah 3 ekor kodok yang diutus dari Toad Tower. Kodok-kodok tersebut berencana menagih pajak yang katanya belum dibayar oleh beberapa katak. N pun berkenalan dengan ketiga kodok tersebut. Lalu mereka meminta bantuan kepada N. Lalu N pun dengan senang hati membantu mereka. Namun ternyata mereka bukan hanya menarik pajak, namun juga merampas barang-barang milik warga. Karena merasa hal yang dilakukan oleh para kodok tidak benar, N pun memutuskan untuk melawan para kodok tersebut. Awalnya N terpojok, namun Sprig dan para warga pun membantu N untuk melawan para kodok tersebut. Akhirnya para kodok tersebut pun terpojok. Lalu tiba-tiba datang wali kota yang ternyata sedang mengejar Sprig. Lalu Sprig pun memberitahukan kepada seluruh warga dan kepada para kodok tersebut bahwa ternyata pajak yang selama ini telah dibayarkan oleh warga dikorupsi oleh wali kota. Lalu setelah itu, barang-barang yang semula dirampas pun dikembalikan kepada para warga. Dan uang pajak yang diambil oleh wali kota pun diberikan kepada para kodok untuk distorkan. Wali kota pun menerima amarah dari para warga. Lalu setelah itu, N pun baru diakui dan dihormati oleh para warga karena telah dengan tulus membantu mereka menghadapi masalah. Di tempat lain yang jauh dari Wardwood, ternyata salah satu teman N bernama Sasha pun ikut terbawa ke dunia itu. Namun, dia nge-spawn di Toad Tower. Dia pun ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam penjara oleh Grim. Pada awalnya,
Sasha mendapatkan perlakuan yang buruk. Namun, setelah ia berhasil mengalahkan 2 burung raksasa yang hendak menyerang Toad Tower, setelah itu Grim pun memberinya 2 pilihan, yaitu dia bisa bebas dan berkeliaran di hutan, atau dia akan menjadi tangan kanan Grim dan membantu mengurus Toad Tower dan masalah-masalah yang ada. Karena merasa tidak bisa bertahan hidup sendiri di hutan, Sasha pun akhirnya memilih untuk menjadi tangan kanan sekaligus orang kepercayaan dari Grim. Kembali ke Wardwood, Anne pun dipercaya untuk menjadi panitia pesta yang sering diadakan setiap tahun di Wardwood. Singkat cerita, pesta tersebut pun berjalan dengan lancar. Namun, tiba-tiba seorang katak memberitahu bahwa ada orang yang mencari Anne, dan ternyata itu adalah Sasha. Dan Sasha pun tidak sendiri. Dia bersama Grim dan pasukannya datang ke Wardwood. Awalnya para warga cemas, namun ternyata Grim dan pasukannya hendak mengajak para warga ke pesta perjamuan di Toad Tower. Mereka pun berangkat. Setelah sampai, Sasha pun mengajak Anne untuk berjalan-jalan. Sedangkan para warga dan keluarga Planters, mereka pergi ke aula pesta. Saat sedang berada di kamar Sasha pun menceritakan rencana sebenarnya bahwa Grim ingin membunuh Hop-Pop. Alasan Grim ingin membunuh Hop-Pop adalah karena dia dianggap sebagai seorang pemberontak. Anne yang mengetahui hal tersebut pun segera pura-pura untuk ingin pergi ke WC. Lalu dia menyamar sebagai Sasha. Lalu dia meminta para kodok untuk keluar dari aula pesta. Lalu ia dan para katak pun merencanakan rencana untuk kabur. Mereka pun berencana untuk kabur lewat gorong-gorong. Namun saat mereka keluar, ternyata mereka sudah dicegat oleh para kodok. Lalu para warga pun dibawa ke atas Toad Tower. Lalu Hop-Pop pun dibawa dan akan dieksekusi. M pun membantu para katak untuk melawan para kodok. Namun pada akhirnya dia pun harus berhadapan dengan Sasha yang lebih memihak kepada Grim dibandingkan Anne. Lalu Grim pun memberikan perjanjian bahwa jika Anne menang, maka para katak akan dilepaskan. Namun jika Anne kalah, para katak seluruhnya harus dieksekusi. Singkat cerita, Anne pun memenangkan duel tersebut. Namun Grim mengingkari perjanjiannya, lalu dia pun tetap ingin mengeksekusi Hop-Pop. Lalu tiba-tiba ada ledakan besar yang berasal dari gorong-gorong. Ternyata ledakan tersebut ditimbulkan oleh jamur peledak yang dipasang oleh Wally saat berusaha kabur lewat gorong-gorong. Para katak dan kodok pun segera berlarian ke bawah. Sasha yang tidak sempat lari, ia pun terjatuh bersama reruntuhan. Anne pun berhasil memegang tangan Sasha. Namun, karena Sasha merasa Anne lebih pantas untuk tidak bersamanya, akhirnya Sasha pun melepaskan genggamannya lalu ia pun terjatuh. Sebelum terjatuh, Grim menangkap Sasha, lalu Sasha dibawa oleh Grim entah kemana. Lalu Anne, Planters, dan para warga pun mereka kembali ke Wardwood. Tamat. Dan begitulah akhir kisah dari Amphibia Season 1. Terima kasih sudah menonton dan klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.